Baik, kembali lagi di Prime Time News. Pemirsa, kami masih membahas kenapa tidak ada pernyataan tegas baik itu dari Gibran, PDI Perjuangan atau Golkar soal status keanggotaan Gibran di partai saat ini. Kenapa seperti tidak gentleman mengakui status Gibran yang sebenarnya, Bang Rey? Bang Rey, dibuka audionya, Bang Rey. Oke, halo. Ya. Silakan dijawab. Kenapa seperti tidak gentleman mengakui status Gibran yang sebenarnya, Bang Rey? Satu, saya kira begini, boleh jadi Gibran sudah jadi anggota tetapi tidak diumumkan melalui Harlah ini. Karena kalau diumumkan melalui Harlah itu kan ada kesan terlalu istimewa bagi Gibran untuk menjadi anggota biasa kok harus diumumkan di Harlah gitu. Atau yang kedua, memang Gibran yang sendiri belum memutuskan untuk masuk ke salah satu anggota partai politik. Jadi boleh jadi beliau memilih jalan untuk independen dulu gitu ya. Atau yang ketiga boleh jadi tidak ada titik temu antara Golkar dengan Gibran. Mungkin Gibran menawar tentu baik, Partai Golkar lebih kira-kira tepatnya bagaimana? Apakah memang langsung masuk struktur atau ya seperti yang lain? Gibran kalau mau jadi masuk Golkar ya anggota biasa dulu, nanti ikut pelatihan sana pelatihan sini untuk kemudian bisa masuk dalam struktur tertentu di dalam institusi Partai Golkar gitu. Saya kira tiga skenario ini yang sekarang mungkin sedang berkembang, yang saya tidak tahu mana yang lebih pasti, apakah tidak ada titik temu Golkar dengan Gibran untuk posisi, atau sudah ada tapi tidak diumumkan pada momen ini karena dianggap itu terlalu istimewa begitu ya. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih Bang Rey. Sekarang saya beralih ke Bang Masinton ya. Oke, karena agak terputus-putus Bang Rey, saya beralih ke Bang Masinton. Bang Masinton, jadi sebetulnya urusan Gibran dengan PDI Perjuangan sudah tuntas semua apa belum? Ya alhamdulillah sudah tuntas. Begitu dicalonkan kan ya tuntas. Nah jadi ya selamat sama Bung Maman dan kawan-kawan. Ya, kalau nanti segera disiapkan KTA baru gitu ya, buat anggota yang baru, begitu Pak Maman. Nah tentu bagi kami ya, sikap kami jelas ya, ya kalau tidak sesuai dengan ADART partai ya berarti sudah bukan lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Dan DPC PDI Perjuangan Surakarta atau Solo sudah meminta untuk pengembalian KTA. Nah tentu ini menegaskan bahwa selama ini yang ditanyakan oleh publik, gimana nih sikap PDI? Sikap PDI sejak awal jelas, tegas. Begitu. Nah cuman kami tidak mau reaktif, terkesan terreaksioner. Nanti malah jadi dibalik-balik, terbalik-balik, malah digoreng-goreng menjadi opini seakan-akan kami menjolimin. Nah tentu sejak awal sudah kami sampaikan bahwa ketika dicalonkan dengan berpasangan dengan capres lain yang bukan calon presiden PDI Perjuangan, sudah otomatis ya bukan Bang lagi Masinton menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Betul. Tapi kan banyak yang bertanya begini Bang Masinton, biasanya kalau dari PDI Perjuangan itu langsung tegas ada surat pemecatan, tidak menunggu kader membalikan KTA-nya. Kalau sekarang kenapa ditunggu dulu KTA dibalikan? Kenapa tidak dikirimkan surat pemecatan? Ya sama aja itu Mbak. Dalam aturan organisasi itu ada yang dipublish, ada yang secara tertutup. Saya beberapa kali menerima surat peringatan. Ada yang dipublish, ada yang tertutup dikirimkan. Begitu ya. Jadi sikapnya tegas. Ini bahwa ini adalah persoalan cara menyampaikan ke publik aja. Agar tidak digoreng-goreng, terkesannya nanti PDI Perjuangan seakan-akan jolim terhadap anggotanya yang sudah tidak sejalan dengan garis keputusan partai. Jadi ini lagi-lagi persoalan cara aja Mbak, agar ini kita letakkan secara proporsional, kita tidak reaktif menyikapinya. Jadi kalau secara sikap sudah jelas, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan organisasi PDI Perjuangan, sikapnya sudah jelas bahwa yang tidak sejalan dengan garis partai ya berarti bukan lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Dan kemudian apakah begitu juga dengan Bobi Nasution, Bang Masinton? Bobi kan hari ini dipanggil ke DPP. Apakah akan ada sikap tegas kepada Bobi yang sudah bilang mendukung Prabowo Gibran?
Iya, kalau sikapnya tidak lagi sejalan dengan garis partai, automatically begitu ya, bukan lagi menjadi bagian dari perjuangan kepartaian karena PDI Perjuangan sudah diumumkan oleh Bu Megawati calon presidennya adalah Pak Ganjar dan Prof Mahfud sebagai calon wakil presidennya. Gitu. Baik. Oke, kalau begitu, Bang Maman boleh singkat saja apakah pengumuman Gibran menjadi kader Golkar atau tidak itu masalah timing saja? Saya pikir terkait, saya ulangi lagi Mbak ya, saya pertegas lagi. Terkait Gibran di Golkar atau tidak di Golkar, it's not a big deal. Prioritas pertama kita adalah bagaimana caranya memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Apabila Mas Gibran mau masuk Golkar, Golkar terbuka dengan lapang dada. Dari awal saya sudah bilang, jangankan Mas Gibran, Bang Masinton aja kalau mau masuk Golkar saya terima. Bahkan saya yang langsung ngantar KTA-nya ke Bang Masinton. Nah, jadi bagi saya ini berlaku untuk siapapun. Nah, terkait nanti keberadaan Mas Gibran di partai mana atau apapun itu adalah hak politiknya beliau. Saya pikir kita serahkan saja itu menjadi hak politiknya beliau sebagai salah satu anak muda potensi ke depan. Saya pikir itu, Baik. Mbak. Oke, terima kasih Bang Maman Abdurrahman dan juga Bang Masinton Pasaribu sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Dan sebelumnya ada Bang Ray Rangkuti, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.